Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan berjumpa lagi para pemirsa. Terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya berbagi pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin berkembang. Untuk menyingkat waktu, mari kita bahas sejarah dan asal-usul Boyolali, Jawa Tengah. Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi atas 261 desa dan 6 kelurahan. Letak geografis Kabupaten Boyolali: sebelah timur Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Oke, untuk melihat jejak dan asal-usul sejarah lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Asal-usul, nama, dan sejarah Boyolali. Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sejarah dan nama yang unik. Berikut adalah asal-usul nama dan sejarah Boyolali. Nama Boyolali berasal dari bahasa Jawa, yaitu Baya Lali, yang kemudian berubah menjadi Boyo Lali. Ada dua versi tentang asal-usul nama Boyolali. Versi pertama, Bayalali berasal dari kata bayal yang berarti membayar atau menebus, ali yang berarti hutang. Nama ini dikaitkan dengan legenda Raja Mataram, Prabu Mangkurat, yang membayar hutangnya kepada Raja Kalingga. Versi kedua. Pada versi kedua, versi populer yang banyak dipercaya, asal muasal nama Boyolali memiliki hubungan dengan kisah Kiai Ageng Pandan Arang. Suatu ketika Kiai Ageng Pandan Arang melakukan perjalanan ke Gunung Jabalaka di Tembaya. Bukan tanpa alasan, dia diutus oleh Sunan Kalijaga untuk syiar agama Islam. Tak seorang diri, Kiai Ageng pergi bersama istri beserta anaknya. Pada perjalanannya, dia banyak melewati hambatan. Bahkan karena berjalan terlalu jauh, anak dan istrinya tertinggal di belakang. Sambil menunggu istri dan anaknya yang tertinggal, Kiai Ageng Pandan Arang beristirahat. Dia singgah di sebuah batu besar yang berada di tengah sungai. Saat istirahat, dia berucap, "Baya wis lali wong iki," yang berarti sudah lupakan orang ini. Dalam bahasa Indonesia, saat Nyai Ageng sampai, dia juga berucap, "Kiai, baya wis lali, teko ninggal bae," yang memiliki arti Kiai kelihatannya lupa ya sampai meninggalkan. Berdasarkan ucapan-ucapan tersebut, kemudian daerah itu mulai dikenal dengan nama Boyolali. Pada julukannya, Boyolali dikenal dengan New Zealand Van Java atau Selandia Baru dari Jawa. Seperti negara New Zealand, Boyolali juga menjadi salah satu produsen susu dan pemasok daging sapi terbesar di Indonesia. Boyolali memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Pada masa Kerajaan Mataram, Boyolali menjadi bagian dari Kerajaan Mataram pada abad ke-8 Masehi. Kemudian pada masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, Boyolali menjadi bagian dari Kerajaan Mojopahit. Memasuki abad ke-15 Masehi, Boyolali menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Pada abad ke-19 Masehi, Boyolali menjadi bagian dari koloni Belanda. Masa kemerdekaan Indonesia, Boyolali menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945. Wilayah Pengging yang sekarang berada di Kecamatan Bayudono
Kabupaten Boyolali pernah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Pengging diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 dan tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai Pengging. Pengging terletak di sebelah barat Sungai Bengawan Solo atau Kali Wuju. Wilayah Pengging yang sekarang berada di Kecamatan Banyodono, Kabupaten Boyolali pernah menjadi bagian dari Kerajaan Mojopahit. Pengging diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 dan tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai Pengging. Pengging terletak di sebelah barat Sungai Bengawan Solo atau Kali Wuyu dan membentang hingga lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Pengging dipimpin oleh Joko Sengoro, menantu Raja Mojopahit yang diberi gelar Prabu Sri Mangkurung Handaya Ningrat atau Kiai Ageng Pengging. Kerajaan Pengging diyakini sebagai penghubung antara Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Mataram Islam. Makam Pengging Sepuh atau Ki Ageng Pengging berada di Dusun Malangan, Desa Gukuh, Kecamatan Banyodono, Kabupaten Boyolali. Ki Ageng Pengging II, ayah dari Mas Karebet Joko Tingkir yang kemudian menjadi raja di Pajang. Ki Ageng Pengging dan pengikutnya melarikan diri ke arah timur, selatan Demak dan menetap di lokasi sekarang yang dikenal dengan nama Kapaan Pengging. Kerajaan Pengging di Boyolali, Jawa Tengah diyakini sebagai penyambung Kerajaan Majapahit hingga Kesultanan Mataram Islam. Hal ini dapat ditemukan dengan melihat silsilah keluarga kerajaan yang ditemukan di makam Pengging Sepuh atau yang dikenal dengan Sri Mangkurung Handaya Ningrat Ki Ageng Pengging. Pemakaman keramat tersebut memiliki 5 makam yang terdiri dari makam Sri Mangkurung Hadi Ningrat atau Pengging Sepuh, kemudian Retno Pembayong, putri Raja Mojopahit Brawijaya V yang diperistri oleh Ki Ageng Pengging. Lalu ada makam ketiga anaknya, salah satunya Kebo Amiluhur. Penguasa Pengging dia dipindahkan ke Kerajaan Pengging setelah berhasil membantu Kerajaan Mojopahit dalam menumpas pemberontakan di Banyuwangi. Saat dipindah ke Kerajaan Pengging inilah dia mendapatkan gelar Sri Mangkurung Handaya Ningrat dan mendapatkan restu dari Brawijaya V untuk mempersunting putrinya Retno Pembayung. Dari pernikahannya dengan Retno Pembayung, Ki Ageng Pengging memiliki 3 orang putra, yaitu Kebo Kenongo, Kebo Kanigoro, dan Kebo Amiluhur. Dari ketiga putra tersebut, Kebo Kenongo yang meneruskan tahta sang ayah dengan mendapatkan gelar yang sama. Dari sisi Kebo Kenongo, dia memiliki putra bernama Mas Karebet yang juga dikenal sebagai Joko Tingkir. Joko Tingkir inilah yang menjadi pendiri Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadi Wijaya. Dilansir dari sebuah literasi, Jaka Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya adalah tokoh penting di Jawa karena kedudukannya sebagai sultan yang meneruskan dinasti Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama yang hampir menguasai seluruh wilayah Jawa. Karena kedudukannya sebagai penguasa Kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat kekuasaan Jawa dari Demak ke Pajang. Keruntuhan Kesultanan Demak merupakan hasil balas dendam Sultan Hadiwijaya karena mengingat ayahnya yaitu Kebo Kenongo yang bergelar Ki Pengging Sepuh dieksekusi mati oleh Kesultanan Demak atas dasar pemberontakan. Singkatnya, dengan menjadi penguasa Kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijaya menjadi cikal bakal berdirinya Trah Kesultanan Mataram Islam, kerajaan Islam terakhir di Jawa, di mana salah satu penerusnya yang juga anak angkatnya Ki Ageng Pemanahan menurunkan Penembahan Senopati yang mendirikan Kesultanan Mataram Islam. Hingga saat ini makam Ki Ageng Pengging, penguasa Kerajaan Pengging Boyolali, menjadi makam yang dihormati, bahkan menjadi tempat keramat bagi para peziarah yang selalu datang setiap Jumat Pahing dan Selasa.
Kliwon. Berdasarkan juru kunci atau kuncen setempat, Mbah Narmomuji mengatakan bahwa para peziarah yang datang ke kompleks makam keluarga Ki Ageng Pengging selalu menghaturkan doa dan permohonan agar keinginan dan kelancaran dalam usaha dan pekerjaan terpenuhi. Pemirsa, informasi kaki tentang sejarah lahirnya Boyolali mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kami selaku admin Jawa Buana mengucapkan banyak terima kasih. Salam Rahayu. Om Swastiastu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.